Halo sobat petani sawit, salam kembali, salam planter. Pada kali ini saya akan merekomendasikan bagaimana cara menanam atau memilih bibit cabutan sawit yang varietas bagus dan unggul yang bisa berbuah sepanjang masanya dari 3 sampai ke 30 tahunnya, yaitu masih tetap produktif. Dan semoga video ini selalu bermanfaat dan berinspirasi selalu, terutama buat sahabat kita yang berkomentar kemarin yang berasal dari negara jiran atau di Malaysia sana. Semoga video ini selalu bermanfaat dan menambah wawasan kita sama-sama. Oke teman-teman, jadi seperti ini bibit yang saya pribadi biasa pakai. Ini bibit yang varietas bagus, yaitu yang dikatakan bibit betinanya nih teman-teman. Kita lihat dari segi bonggol, akar, batang, dan daun. Ini berarti dia varietas bagus yang bisa produktif berbuah 3 sampai ke 30 tahunnya ke atas. Nah, perhatikan betul-betul teman-teman. Seperti ini. Ini kita cabut kemarin di PT Ani sana yang perbatasan Malaysia, yaitu di daerah Aruk. Nah, saya kasih contoh yang tidak layak ditanam teman-teman. Jadi seperti ini. Ini kita belum paham betul atau tidak percaya bahwa ini bisa varietas bagus, yaitu ini yang biasa dikatakan yang bibit jantannya teman-teman. Jangan sekali-kali kita tanam, karena ini tidak bagus untuk kita tanam. Dia tidak bisa berbuah. Mungkin ini lebih jelas kita bisa perbedakan teman-teman antara dua bibit ini. Yang saya pegang ini yang lebih bagus varietasnya, dan ini yang dikatakan sawit jantannya tadi, bibit jantan. Kita lihat dari segi akar dan bonggolnya sangat beda jauh. Perhatikan betul-betul nih teman-teman, perhatikan. Jadi saya pribadi itu biasa melakukan penyoltirannya seperti ini dulu teman-teman, baru kita lakukan nantinya setelah kita masukkan ke penyemaiannya atau ke polybag. Umur 7 bulan kita sortir kembali teman-teman. Setelah umur 7 bulan masuk ke 12 bulannya kita sortir kembali sampai ke 2 tahunnya. Buat teman-teman yang masih mandiri, jangan takut untuk menanam sawit cabutan seperti ini, asal kita tepat dan benar untuk cara pemilihan bibitnya saja. Hasilnya itu sama teman-teman, sama seperti unggul. Ini perhatikan betul-betul, mungkin ini lebih jelas nantinya, terutama buat sahabat kita yang berkomentar kemarin. Mungkin dia bisa melihat video ini, mungkin saya yakin dia lebih paham, karena apa yang saya bagi di sini sesuai dengan pengalaman saya pribadi teman-teman, hanya bertujuan untuk membantu buat para sahabat semua yang masih mandiri. Nah, jadi seperti ini kita cara penyemaiannya teman-teman. Ini umur 6 bulan teman-teman yang kita semai di lokasi. Ini umur 6 bulan. Ini ada sekitar 400 lebih batang teman-teman yang kita siapkan bibitnya. Ini varietas sawit Srawijaya
5 teman-teman, pelepah pendek. Buah ya maksimal lah dari 5 sampai ke 12 kilo. Karena ini kita uji coba di lahan yang rendah nantinya. Biasa kita menggunakan sawit marehat, namun ini kita mencoba menanam sawit yang seperti ini. Dan ini yang sudah kita tanam teman-teman. Ini yang sesudah kita tanam, ini umur 18 bulan yang sudah masuk ke lokasi penanaman. Ini kita menggunakan jarak tanamnya 9x9 teman-teman. Karena ini di dataran rendah, jadi kita cara penanamannya 9x9 itu lebih bagus. Karena dia mempunyai pelepah nantinya, dia tidak terlalu panjang. Jadi dia sangat cocok. Dan jadi seperti ini kita cara pembuangan hama daun, kita melakukan penyemprotan hama daun dulu. Cara perawatannya, ini sudah keluar bunga pertama teman-teman, baru 18 bulan. Kita mempunyai lahan ini kurang lebih 1 hektar lebih kemarin teman-teman. Jadi 1 hektar lebih itu mampunya masuk sawit kalau 9x9 itu cuma 140 batang saja teman-teman. Karena kita jarak tanamnya itu sangat jauh, 9x9. Karena apa kita melakukan jarak tanam seperti itu? Kita sesuaikan dengan bibitnya. Dan bila kita menggunakan jarak tanam seperti itu, pelepah ke pelepahnya itu nantinya dia tidak saling mengganggu lah teman-teman. Namun buah itu tetap produktif, bagus untuk kedepannya. Seperti ini teman-teman. Dan ini teman-teman yang sesudah kita pupuk, namun sudah nampak bagus. Ini sudah keluar bunga dompetnya. Sebenarnya kita bertani sawit itu tidak terlalu rumit lah ya teman-teman. Meskipun kita menggunakan bibit cabutan seperti ini, menurut saya pribadi itu hasilnya itu tidak jauh dengan sawit unggul yang biasa kita beli di penangkarnya atau di PPKS-nya. Kita tinggal tergantung dari pemilihan bibit dan cara pemilihan bibit itu dia paritas apa, dan dari segi usia indukannya itu kita harus ketahui dulu. Maksimal kurang lebih sekitar 10 tahun ke atas baru bisa kita ambil bibitnya yang kita tanam seperti inilah teman-teman. Baru dia bisa produktif nantinya 3 sampai ke 30 tahunnya. Ini kita sudah 2 kali cara penyeltirannya yang kurang meyakinkan, namun kita ganti kembali, kita sulam. Saya pribadi melakukan atau menanam bibit cabutan seperti ini, saya sudah mempunyai 2 hektar teman-teman, 2 hektar. Namun ini sepertinya dia bisa berhasil lah teman-teman. Nanti saya akan perlihatkan hasilnya ke 3 tahunnya. Nah,
Jadi ini yang 1 hektarnya teman-teman. Ini 1 hektarnya kita mempunyai batang kemarin 125 batang. Kita jarak tanamnya sama 9x9. Ini umurnya kurang lebih sekitar 3 tahun lebih, namun sudah seperti ini. Ini sangat bagus sekali. Nah, mungkin teman-teman setelah menyimak video ini baru percaya bahwa sawit cabutan itu bisa berbuah. Dulunya sempat saya tidak percaya teman-teman. Saya tidak sempat percaya bahwa sawit cabutan itu bisa berbuah, namun saya telusuri betul-betul. Oh, itu sangat masuk akal, karena kita cara pengambilan bibitnya itu asalkan kita dari paritas yang baik dan harus maksimal, indukannya itu harus benar-benar sudah dewasa teman-teman. Jadi hasilnya itu seperti inilah teman-teman. Ya sangat memuaskan lah untuk kita-kita yang seperti ini, petani sawit yang masih mandiri, masih TBM, karena kita sesuaikan dengan modal kita lah teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman. Ini merata semua teman-teman. Ini merata teman-teman. Kita melakukan kontraksinya kemarin 5 kali kita pembuangan bunga, namun sudah 2 kali panen teman-teman. Hasilnya itu ya lumayan lah, karena dari 125 batang itu dia rata-rata berbuah seperti ini teman-teman. Itu sangat bangga sekali, karena kita bangun kebun itu ya tidak sia-sia lah teman-teman. Buat teman-teman yang masih pemula atau masih mandiri, menyesuaikan dananya, jangan takut untuk melakukan atau buka lahan menggunakan sawit cabutan. Kita itu jangan dibohongi orang-orang, sawit cabutan itu tidak bisa berbuah. Kita harus yakin, kita harus bisa dan percaya bahwa sawit cabutan itu bisa berbuah. Ini contohnya teman-teman, karena saya kasih contoh di sini sesuai dengan pengalaman saya pribadi, dan ini hasil dari kerja keras saya dari nol sampai ke hasilnya, dan saya sangat puas dan bangga dengan hasilnya seperti ini teman-teman. Seperti ini. Siapa yang tidak bangga mempunyai kebun seperti ini? Karena ini sangat sangat menunjang lah, dan hasilnya itu tidak bikin kita kecewa, sesuai yang kita harapkan. Jadi inilah manfaat jika kita menekuni untuk berkebun sawit itu. Ya memang hasilnya itu tidak sia-sia lah teman-teman. Kita jangan takut untuk membuka lahan menggunakan bibit cabutan. Kita harus yakinkan dan harus benar-benar percaya, dan kita rawat itu
dan kita tekuni, dia akan membawa hasil yang bagus lah, asal kita tekun dan nekat berjuang, berdoa. Ya puji Tuhan, hasilnya itu sesuai yang kita harapkan lah teman-teman. Jadi seperti itu yang pernah saya alami di saat ini. Jika kita sudah mempunyai kebun sawit seperti ini, kita itu sangat enak dan bisa untuk menambah penghasilan kita lah ya teman-teman. Meskipun kita tidak mampu buka lahan berhektar-hektar, namun kita mempunyai lahan 1 hektar atau 2 hektar itu sudah cukup lah, asal perawatannya itu cukup dan hasilnya itu pun ya kurang lebih lah ya teman-teman. Kita harus tekuni. Saya juga kemarin sempat tidak percaya, karena saya ya masih iseng-iseng kemarin untuk membangun kebun sawit itu. Namun setelah saya sudah berhasil seperti ini membangun kebun sawit, ya saya itu lebih fokusnya untuk merawat kebun seperti ini teman-teman. Ini ada keuntungan juga untuk kita sendiri dan untuk keluarga kita ke depannya. Oke, apa yang saya bagi di sini semoga selalu bermanfaat dan berinspirasi selalu, terutama buat kita-kita ini yang masih TBM atau masih mandiri. Kita sesuaikan dengan modal kita masing-masing. Dan apa yang saya bagi di sini itu hanya bertujuan untuk membangun dan membantu seperti kita ini yang masih kurang dananya lah teman-teman. Buat teman-teman yang mau melakukan atau membuka lahan dengan cara seperti ini tadi, ya silahkan. Yang tidak memakai pun ya silahkan. Saya tidak juga memaksa, karena saya bertujuan mengupload video di sini hanya bertujuan untuk membantu sahabat-sahabat yang mandiri seperti kita ini. Itu saja maksud dan tujuan saya di channel ini. Dan apa yang saya upload di sini, saya tidak bersifat main-main. Ini sesuai dengan hasil jerih payah saya sendiri, dan ini kebun saya pribadi, karena saya tidak mungkin mengambil ke kebun orang lain. Oke, semoga video ini selalu bermanfaat. Kita berjumpa lagi di next video yang selanjutnya. Salam tandan berduri. Terima kasih, semoga sukses selalu.